Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channel Jadi IT. Baik, kali ini kita akan membahas tentang salah satu peralatan yang dibutuhkan di akuarium ya. Tetapi tanda kutip kebutuhan ini tergantung lah ya. Oke, kita simak dulu videonya. Baik sobat-sobat semua, ini sesuai dengan pertanyaan di kolom komentar sobat-sobat semua ya, tentang penggunaan lampu UV ya, di akuariumnya. Bagaimana penggunaan lampu UV ini? Saya tunjukkan dulu lampu UV yang biasa sering saya gunakan ya. Ini ya, kalau merek sih relatif ya, karena saya juga ada yang merek ini, yang merek itu gitu. Tapi saya pakai yang merek ini. Nah, apa ini mereknya? Saya lupa nih ya. Ini murah sih harganya. Saya termasuk dari dibandingkan dengan merek-merek lain, brand-brand murah gitu ya. Saya lupa namanya apa. Ya, pokoknya kayak beginilah dia ya. Nah, di antara akuarium ini yang pakai lampu UV nih yang ikan diskus ini ya, yang isi ikan diskus, tapi yang ini enggak pakai lampu UV ya. Karena terus terang sobat-sobat semua, saya taruh dulu ini ya. Pemakaian lampu UV itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya saya misalnya ini kemarin kan pakai filter toples ya, pakai filter toples. Kemudian airnya hijau ya. Setelah lama pemakaiannya airnya hijau. Saya usahakan bagaimana supaya airnya tidak hijau, kuras demikian ya. Saya belum pakai lampu UV. Ternyata masih bandel tetap hijau. Nah, akhirnya terpaksa saya ganti filter toplesnya dengan filter box filter ini, filter kotak ini ya. Baru saya bisa pasang lampu UV, karena kalau di filter toples itu saya tidak bisa mengkondisikan lampu UV di situ, karena lampu UV ini kan agak panjang seperti ini ya untuk naruh dia. Ini lampu UV ini kan dengan syarat penggunaannya dia harus terendam air semua. Nah, kalau filter toples itu kan hanya dialir air gitu ya. Saya sudah pernah coba dulu dengan pakai pipa paralon ya. Nah, saya aliri terus menerus ya, tapi rupanya hanya pemakaiannya hanya kurang lebih 1 minggu lah, putus ya, nggak bisa digunakan lagi. Nah, akhirnya saya kembali ke box filter ini, saya modifikasi sehingga nanti posisinya dia horizontal begini, ini terendam air terus menerus, terendam air. Nah, penggunaannya awet ya. Dalam arti kata awet itu ya masih bisa dimaklumi lah kalau misalnya pemakaiannya 7-8 bulan gitu ya. Tapi kalau pemakaiannya cuma 7 hari kan ya itu namanya salah penggunaan atau salah penerapan pemakaiannya kita ya. Nah, makanya sekarang saya untuk menggunakan lampu UV saya pakai box filter, dan itu pun dimodifikasi, artinya ada kontennya ya. Pengeluarannya itu nanti pipa untuk pengeluaran itu segini, dia bisa jadi untuk lampu UV nanti bisa terendam air. Nah, kalau aslinya dia kan di bawah gitu ya, sehingga kalau kita kenakan lampu UV juga, kalau tidak kita modifikasi box filternya tetap akan tidak terendam air nih lampu UV. Makanya kita modifikasi dengan keluaran pipanya agak tinggian sedikit segini, ada kontennya sobat, silahkan dicek. Nah, sehingga airnya merendam lampu UV yang ada di dalamnya, dan penggunaan lampu UV bisa awet. Nah, seperti ini ya. Ini saya sudah modifikasi dan ada di dalamnya lampu UV. Udah bisa saya tunjukkan ya. Karena repot juga ini kalau saya menunjukkannya di situ. Kemudian juga ini sudah saya modifikasi, ini untuk jaga-jaga. Jadi kalau sewaktu-waktu ini juga misalnya nanti hijau airnya, nah saya langsung bisa memasukkan lampu UV di sini. Dan penggunaan lampu UV itu untuk saya nih, versi saya ya sobat-sobat semua. Ini kalau lampu UV itu saya gunakan apabila airnya berwarna hijau. Hijau tidak bisa ditanggulangi, seperti yang ini kemarin saya ceritakan, bahwa airnya hijau, kemudian saya kuras, ganti air baru 80%. Nah,
ritualnya biasa dengan penjernih air dengan EM4, ternyata airnya kembali dalam 4-5 hari kembali hijau, dan semakin hari semakin tambah pekat warna hijaunya. Wah, nggak bisa nih, harus dengan lampu UV. Karena kalau lampu UV, nah seperti ini nih, ini sudah 1 mingguan dengan lampu UV ya, hasilnya nih bening kan, jernih kan, warna hijau-hijaunya nggak ada lagi ya. Nah itu, jadi kalau sobat ada yang pertanyaan ini, kalau sobat memakai lampu UV tetapi airnya tetap hijau, nah itu saya tidak ngerti itu. Karena selama ini kalau air pun hijaunya pekat sekali, udah ada juga kontennya, airnya pekat sekali, saya gunakan lampu UV dalam hitungan 1 minggu akan menjadi jernih gitu ya. Jadi dengan lampu UV air yang hijau akan menjadi jernih. Tapi ada sobat yang mengatakan airnya hijau, pakai lampu UV juga tetap hijau kan. Ya itu saya prediksi ya, mungkin ya penggunaannya tidak sesuai. Artinya kemungkinan misal begini, ini untuk ukuran 1 meter, pemakaian lampu UV-nya yang kecil misalnya, nah itu mungkin tidak maksimal ya. Atau perhatikan juga, kalau saya ini kan lampu UV tidak bisa kelihatan ini ya, tapi selalu saya cek apakah lampu itu masih berfungsi dengan baik ya, artinya masih hidup. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya seperti kayak saya seperti ini nggak bisa dipantau langsung, perasaannya itu pakai lampu UV, padahalnya lampu UV-nya sudah tidak berfungsi, sudah mati. Akhirnya airnya hijau ya. Tapi kalau dia berfungsi dengan baik, masih berfungsi dengan baik, nah ini ya. Nah, kalau punya saya ini, saya pantau dengan cek buka dulu. Oh, lihat diintip gitu ya. Oh, tetap hidup misalnya. Oh, lampu UV masih hidup. Nah, ya tetap saya gunakan. Kalau lampu UV sudah mati ya percuma ya, tetap akan kita buang juga ya, tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi itu sobat-sobat semua. Jadi yang pertama, kalau pemakaian lampu UV itu versi saya, itu saya menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Artinya begitu air aquarium saya hijau, tidak bisa ditanggulangi dengan apapun, nah, mau tidak mau saya harus menggunakan lampu UV, menaruh kembali lampu UV di sini. Kalau selesai 1 minggu udah jernih, udah bening, ya udah saya off-kan lagi lampu UV-nya gitu ya. Dan kemudian juga pastikan lampu UV-nya itu berfungsi dengan baik. Pastikan juga lampu UV-nya itu sesuai dengan volume air akuarium. Artinya kalau misalnya yang seperti inilah kayak saya ini ya, yang berapa sentian ini. Nah, ini bisa digunakan untuk akuarium ukuran 100 kali 40, mungkin 9 watt kali ya. 100 kali 40. Tapi kalau misalnya yang kayak kecil seperti ini, ya bisa kita gunakan yang kecil lah, yang 5 watt mungkin ya. Nah, kalau kita gunakan yang agak lebih panjang lagi, yang lebih besar lagi wattnya, lebih bagus untuk yang ini misalnya. Tapi kalau yang kecil, ya kemungkinan dia tidak maksimal untuk menjernihkan air yang hijau tadi. Maka kita harus menyesuaikan pemakaian lampu UV dengan volume air di dalam air akuarium kita. Demikian ya sobat-sobat semua ya. Sobat-sobat semua, mohon maaf sobat, terutama sobat-sobat pemula ini ya. Nah, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.